Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini, sungguh Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, suatu bukti Tuhan kalau kami ada bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa dan urapi hamba-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, suratan Timotius pasalnya yang kedua ini, atau suratan Timotius yang kedua ini adalah suratan yang terakhir ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sudah berada dalam penjara. Sebab kalau kita baca dalam Timotius ini, dia pernah berkata bahwa dia segera akan mengakhiri pertandingannya dan tugasnya sudah selesai. Nah saudara-saudara, ada 3 hal yang kita baca dari Timotius pasal 1 ayat 8 ini ya. Yaitu ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus, yang diminta oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak didiknya, sebagai anak rohani daripada Paulus. Dia minta agar supaya Timotius bersaksi tentang Tuhan. Kemudian supaya Timotius jangan malu. Kemudian yang ketiga, supaya Timotius ikut menderita bagi Injilnya. Yang pertama saudara-saudara, bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Kisah Rasul pasal yang 1 ayatnya yang ke-8, dia berkata begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita melihat firman Allah, itu tugas utama yang pertama kali diucapkan di dalam Kisah Rasul tadi, ketika kita akan menerima kuasa, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita penuh dengan urapan, ketika Tuhan memenuhi kita dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, tugas utama gereja adalah menjadi saksi. Ya, tugas utama gereja adalah menjadi saksi. Nah, saudara, tetapi yang menjadi musuh utama sebetulnya ketika kita akan bersaksi bukan orang, bukan masyarakat yang di mana kita akan bersaksi, tapi seringkali yang menjadi kendala, yang seringkali menjadi musuh utama justru diri kita sendiri. Ya, perasaan kita, gengsi kita, ego kita. Pokoknya saudara-saudara, yang menjadi musuh utama ketika kita bersaksi adalah diri kita sendiri. Nah, tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan di dalam Kisah Rasul tadi, ketika kamu
menerima kuasa. Ketika kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, kuasa itu yang akan membangkitkan, kuasa itu yang akan membuat kita berani, kuasa itu yang akan membuat rasa malu kita hilang, kuasa itu yang akan membuat kita bersemangat, kuasa itu yang akan membuat kita berani dalam bersaksi. Sebab itu saudara-saudara, hal yang paling penting sekali kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mau bersaksi saudara-saudara, kita harus minta pimpinan Tuhan. Minta supaya Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita memperoleh kuasa. Rasul-rasul, ya, Petrus orang rasul yang paling pemberani sekalipun, ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal. Bahkan sebelum ayam berkokok tiga kali, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, dia yang tampil pertama-tama, ya, sehingga dia sekali berkhotbah 3.000 jiwa, dan api Roh Kudus terus membakar dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, dia bersaksi terus, dan Tuhan memenangkan banyak jiwa. Saudara, bahkan dia sampai disalibkan mati dengan kepala di bawah, itu karena kuasa Roh Kudus. Dalam Markus pasal 8 ayat 38, Markus 8 ayat 38, Yesus katakan, kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, artinya malu bersaksi, maka aku pun akan malu mengaku kamu ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya. Ya, ada dalam Markus 8 ayat 38. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini kita harus bersaksi. Tidak ada alasan. Kita harus bersaksi. Kita minta supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian, kekuatan, sehingga kita mampu bersaksi. Yang kedua, kata Paulus, dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Nah, saudara-saudara, ini juga yang menjadi tekanan daripada Paulus agar supaya Timotius jangan malu karena dia punya pemimpin, dia punya guru sedang dalam penjara. Jangan malu, sebab kadang-kadang saudara-saudara, ketika pimpinan tertangkap, ketika majikan tertangkap, ketika junjungannya tertangkap, biasanya saudara-saudara, anak buahnya, bawahannya menjadi kecut, menjadi tawar hati. Nah, Paulus katakan, dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Yang ketiga, saudara-saudara, dia katakan ikut menderita bagi Injilnya. Kata ikut menderita ini mengandung arti, mengandung makna, yaitu berbagi penderitaan. Berbagi penderitaan. Sebab kalau kita baca saudara-saudara di dalam Filipi pasalnya yang pertama, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Di situ dikatakan begini saudara-saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, anugerah Tuhan kepada kita bukan saudara-saudara hanya untuk diselamatkan, untuk menerima karunia, kasih karunia yaitu keselamatan, tetapi menderita bagi Dia itu adalah bagian daripada karunia. Ya, menderita bagi Yesus itu adalah bagian daripada karunia. Kita dianugerahi, dikaruniai bukan hanya iman percaya, bukan hanya keselamatan, tetapi menderita bagi Kristus itu adalah karunia. Menderita bagi Yesus itu adalah anugerah. Itu bagian yang tak terpisahkan dari iman kita kepada Tuhan. Itu bagian yang tak terpisahkan, saudara-saudara, dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi ikut menderita, sebab penderitaan di dalam Kristus itu adalah karunia, anugerah, saudara-saudara. Ya, karunia, anugerah.
Bahkan kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, Paulus bahkan dia ingin mengenal Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Allah yang ajaib pembuat mujizat, tapi bahkan dia ingin mengenal Yesus dalam penderitaan. Dalam penderitaan. Saudara, ini adalah merupakan komitmen karena Paulus menyadari ya, anugerah keselamatan, karunia keselamatan itu bukan hanya soal keselamatan, bukan soal iman, tetapi ikut menderita bagi Kristus itu bagian dari karunia Allah, itu bagian dari anugerah. Kita dikaruniai bukan hanya keselamatan, dikaruniai bukan hanya percaya, dikaruniai bukan hanya iman, tetapi ikut menderita bagi Kristus itu adalah merupakan bagian daripada iman kita, bagian daripada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita harus bangkit, kita harus bangun, ya, kita harus menjadi saksi. Kita harus bersaksikan cinta Tuhan. Nah, dalam bersaksi, saudara-saudara, ada dua metode. Ada kesaksian secara langsung, kita berdialog, kita bercerita. Tapi ada kesaksian lewat perbuatan, lewat tutur kata, lewat tingkah laku. Ada banyak orang tertarik dan ingin kenal, penasaran dengan Yesus karena melihat kepribadian dari orang Kristen, melihat tutur kata dari orang Kristen. Saudara-saudara, sebaliknya saudara-saudara, apa artinya kita bersaksi, kita berkoar-koar, ya, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus, kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus bersaksi baik dengan bercerita maupun dengan perbuatan. Dan kita tidak boleh malu, karena kalau kita malu ketika kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dia juga akan mengakui kita. Dia tidak akan mengakui kita, dia akan membuang kita, saudara-saudara. Ya, sebab tidak ada tempat dalam kerajaan surga bagi orang pemalu dan penakut bersaksi tentang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus, kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita mau bangkit, kita mau bersemangat, kita minta supaya Tuhan lewat Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa menjadi saksi. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu menyadarkan kepada kami bahwa kami bukan hanya seorang yang menerima anugerah keselamatan, tetapi kami harus menderita. Kami harus menjadi saksi buat Tuhan, sehingga orang lain pun menerima anugerah keselamatan lewat kesaksian kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, supaya kami mampu Tuhan menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada Bapa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini mau berdoa Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam usaha, dalam aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau terus berkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami, baik sosial, ekonomi, dan keamanan Engkau pulihkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.